Seluruh rencana Putin untuk perang Ukraina bergantung pada militer Rusia mendapatkan sebanyak mungkin umpan meriam untuk dikirim ke pertahanan Ukraina. Itulah cara Rusia. Tapi rencana Putin bermasalah. Rusia berada di ambang kehancuran total tentaranya. Desersi pasukan terbesar dalam sejarah modern sedang berlangsung dengan 50.000 orang melarikan diri. Tapi itu bukan seluruh ceritanya. Bukan hanya orang Rusia yang melarikan diri, mereka bahkan lebih memilih langsung masuk penjara daripada pergi berperang, karena mereka membelot secara massal untuk menunjukkan kepada Putin bahwa perang ini adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Angka pembelotan di Rusia sangat mengejutkan. Pada bulan September 2025 lalu, Novaya Gazeta melaporkan temuan dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa lebih dari 50.000 tentara Rusia telah membelot dari militer mereka sejak awal invasi Putin. Saat itu, angka tersebut sekitar 10% dari total pasukan yang dikirim Rusia ke Ukraina. 16.000 tentara telah ditangkap dan dipenjara atas kejahatan mereka, namun 50.000 kasus desersi itu baru gambaran awal dari apa yang akan terjadi. Di bulan yang sama, media United 24 melaporkan angka berbeda. Media tersebut menyebut desersi melebihi 50.000. Pada tahun 2025 saja, sekitar 70.000 tentara Rusia diperkirakan akan meninggalkan pos mereka dan mencoba peruntungan mereka, baik di alam liar Ukraina yang dipenuhi drone atau di gulag Rusia. Studi tentang Brigade Senapan Bermotor ke-30 Rusia menunjukkan perpecahan menarik. Dari mereka yang melarikan diri, 73,6% adalah tentara kontrak, sementara 22,1% adalah narapidana yang dikeluarkan Kremlin dari penjara untuk bertugas di garis depan. Dengan kata lain, para narapidana lebih memilih mengambil risiko kembali ke tempat asal mereka daripada tetap tinggal di Ukraina. Sementara tentara kontrak, bayaran besar Rusia pun tak cukup membuat mereka bertahan di neraka yang diciptakan Ukraina untuk Rusia. Namun disinilah situasi menjadi sangat serius bagi Rusia. Kita baru membahas tentara Rusia yang melarikan diri setelah direkrut. Ketika kita memperluas cakupan untuk memasukkan orang Rusia yang berhasil kabur atau setidaknya mencoba, jumlahnya berubah dari besar menjadi luar biasa. Dalam wawancara dengan Kyiv Post, aktivis dan pembelot Rusia Daniel Chebikin menguraikan masalah besar yang dihadapi Putin di dalam negeri dan medan perang. Jumlah pasti pembelot tidak mungkin ditentukan, tetapi perkiraannya berkisar antara sekitar 300.000 hingga 800.000 orang. Beberapa individu membelot lebih dari sekali setelah tertangkap dan dikembalikan ke dinas militer, sehingga statistiknya rumit, ujar Chebikin. Ingat fakta tentang pembelot Rusia yang dikirim ke garis depan. Kita akan bahas lagi nanti. Chebikin menunjukkan bahwa banyak dari para pembelot masuk ke dalam salah satu dari dua kategori. Beberapa adalah tentara kontrak dan relawan yang awalnya percaya propaganda Kremlin tentang Ukraina, namun berubah pikiran setelah tiba di sana. Yang lain adalah wajib militer, tentara muda yang seharusnya tak pernah ke Ukraina, namun tetap dikirim melalui sistem mobilisasi diam-diam Rusia. Insentif finansial yang dulu sangat berperan dalam perekrutan tentara Rusia, kini tidak lagi sekuat dulu. Beberapa tahun inflasi yang tinggi di Rusia membuat bonus penandatanganan besar yang ditawarkan, kini nilainya sangat berkurang. Orang Rusia tak punya alasan lagi berperang demi Putin. Banyak yang kini lebih memilih di penjara daripada dikirim ke garis depan demi menghindari pertempuran yang tak diinginkan. Chebikin membandingkan situasi saat ini dengan desersi di Rusia pada Perang Dunia Pertama. Menurut saya, paralel sejarah terdekat adalah Perang Dunia Pertama. Saat perang berlarut, semakin banyak tentara Rusia menyimpulkan bahwa mereka mati demi tujuan yang tak ada kaitannya dengan kepentingan mereka sendiri. Banyak unit pun desersi. Akhirnya, struktur militer itu sendiri mulai runtuh, dan keruntuhan militer tersebut berkontribusi pada peristiwa revolusioner tahun 1917, kata Chebikin kepada Kyiv Post. Perpustakaan Memorial Marx mendukung klaim ini dengan menunjuk pada serangan Rusia yang sangat katastrofik pada Juli saat Perang Dunia Pertama. Perpustakaan itu mungkin mengacu pada serangan Brusilov yang terjadi 4 Juni hingga 10 Agustus 1916. Rusia kehilangan 500.000 hingga 1 juta orang akibat kematian, luka-luka, atau penangkapan dalam 3 bulan itu, disertai moral yang turun sehingga tentara menolak maju ke garis depan atau membelot. Itu sangat mirip dengan situasi di Ukraina sekarang. Jumlahnya mungkin lebih besar saat satu serangan di Perang Dunia Pertama, tapi lainnya hampir sama. Rusia sedang menyerang di Ukraina. Mereka kehilangan jumlah tentara yang mengejutkan dengan tingkat korban yang telah mencapai lebih dari 1,37 juta dan terus bertambah sejak Putin melakukan invasi.
Jika Rusia melawan gabungan Eropa Tengah seperti Perang Dunia I, jumlahnya akan jauh lebih besar. Meski skala pertempuran di Ukraina lebih kecil, kemiripannya tetap ada. Serangan Rusia gagal, moral mereka jatuh drastis. Dan sama seperti para pembelot dan penolak perang pada tahun 1916, puluhan ribu tentara Rusia sedang mencari jalan keluar. Beberapa dari mereka menemukan cara unik melarikan diri. Mereka mengganti neraka drone di Ukraina dengan hukuman di penjara-penjara paling brutal dunia. Pengungkapan itu berasal dari laporan media Zona tanggal 20 Mei yang mengungkapkan bahwa banyak orang di Rusia memilih menjalani hukuman penjara daripada bertempur dalam perang Putin. Ini satu-satunya bentuk perlawanan calon tentara ini terhadap sistem Rusia yang menindas dan seolah memang dirancang agar mereka mati di garis depan. Sistem ini membuat tentara yang direkrut Kremlin hanya punya 3 cara keluar dari militer. Pertama, kematian atau kondisi kesehatan yang secara resmi dinyatakan cukup parah hingga tak bisa bertempur. Kedua, berusia 65 tahun. Dan ketiga, hukuman penjara. 1 dan 2 jarang berlaku atau mustahil diterapkan dalam praktek. Rusia telah mengirim skuadron tentara yang sakit dengan berbagai penyakit, termasuk hepatitis dan HIV, ke Ukraina sejak setidaknya September 2025, seperti yang dilaporkan oleh Telegraph. Sulit membayangkan kondisi sakit bersertifikat bisa menjadi alasan hukum keluar dari tentara Rusia. Jadi, para calon pembelot memilih opsi ketiga. Mereka memilih jalur menarik untuk mencapainya. Media Zona melaporkan terbentuknya asosiasi pengacara longgar di Rusia. Pengacara yang umumnya mantan jaksa militer atau penyidik, kini menjadi pembela tentara Rusia yang ingin keluar. Mereka tidak berusaha menjaga tentara tetap di luar penjara. Para pembela justru sering menerima permintaan dari tentara yang ingin didakwa desersi atau ketidakhadiran tanpa izin. Kenapa? Para tentara sadar jika di penjara, Rusia tak bisa memanggil mereka bertempur lagi. Seorang pengacara yang diwawancarai media Zona secara anonim menjelaskan bahwa ini bukan sekedar membela tentara saat diadili. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang yang ingin melakukan desersi benar-benar berakhir di penjara, bukan hanya dikirim kembali ke garis depan. Seorang pembelot datang kepada kami mendaftarkannya, lalu kami pergi ke penyidik yang kami kenal dan memang membutuhkan kasus. Wilayahnya luas, jadi jika ada pelanggaran, pelaku bisa kabur dari Republik Rakyat Luhansk ke Pulau Sakhalin dan penyidik di Sakhalin yang akan menangani kasusnya. Kami mencari departemen investigasi yang butuh angka statistik, seperti pasukan roket strategis yang tidak ada kejahatan, jelas pengacara itu. Setelah menemukan departemen investigasi yang tepat, langkah berikutnya adalah membujuk agar mereka memenuhi kuota. Pengacara akan mendorong tentara pembelot diadili di tempat yang ditetapkan dan departemen setempat akan berusaha mengambil tentara itu dari garis depan demi menambah vonis pidana. Tarian desersi aneh ini terjadi di seluruh Rusia dan kadang berhasil. Taktik ini mengandalkan menemukan penyidik yang punya kepentingan pribadi dalam kasus. Itu bukan berarti mengenal tentara yang diadili, tapi penyidik justru mencari keuntungan sendiri. Tingginya penyelesaian kasus berdampak pada kenaikan gaji atau promosi. Jadi yang kita lihat di sini adalah bentuk korupsi yang menarik, di mana baik si desersi maupun jaksa sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pengacara pembela menemukan tentara yang siap dihukum, sementara jaksa senang menambah jumlah kasus dengan menangani kasus-kasus itu. Kita tak tahu seberapa banyak Kremlin tahu strategi ini, namun militer Rusia biasanya mengirim desersi kembali ke garis depan sehingga pendekatan unik ini diperlukan. Tanpa strategi ini, kasus pidana terhadap desersi sebenarnya lebih jarang dari yang Anda kira. Seringkali kasusnya tidak pernah dibuka. Prajurit hanya ditangkap lalu dikembalikan ke unit mereka. Mereka yang diadili biasanya mendapat hukuman percobaan dan langsung dikirim kembali ke garis depan. Meski ada kolaborasi aneh antara pembela dan jaksa, persidangan hanya memenjarakan sekitar 20% prajurit. The Insider menyoroti pada November 2025 bahwa Rusia telah mengeluarkan 18.000 vonis terhadap prajurit, meski jumlah pelarian sebenarnya jauh lebih tinggi. Jika pengacara sukses, hukuman antara 5-15 tahun. Disinilah segalanya menarik. Tentara Rusia hanya mengganti satu kekejaman dengan kekejaman lain. Sebelum kami jelaskan alasannya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Subscribe untuk tetap mengetahui perkembangan sebenarnya di Rusia. Penjara di Rusia kurang ramah pada narapidana. Program rehabilitasi hampir tidak ada,
Dan mereka yang berada di penjara mengalami kekerasan dengan cara-cara yang kemungkinan besar tidak akan Anda temui di negara-negara modern lainnya. Penyiksaan dan penganiayaan oleh sipir penjara sering terjadi. Skandal soal kondisi penjara Rusia sudah ada sebelum perang Ukraina, meski Putin mengklaim sistem penjara negaranya terbaik di dunia. Dan Putin memang bersungguh-sungguh. Dia ingin penjara-penjara di Rusia menjadi tempat yang mengerikan, dan dia secara aktif menentang reformasi yang bisa membawa penjara-penjara itu ke standar modern. Laporan tahun 2019 dari Pusat Studi Timur menyebutkan sebagian besar penjara di Rusia dibangun sebelum 1970, bahkan ada yang dari era Tsar. Kepadatan berlebih adalah masalah utama, begitu juga dengan kurangnya kebersihan yang secara alami terjadi pada sistem penjara yang sudah ketinggalan zaman seperti itu. Jika narapidana tidak disiksa, mereka berisiko terkena penyakit yang mewabah di penjara Rusia. AIDS khususnya menjadi masalah. Dengan pusat tersebut mencatat bahwa sekitar sepertiga dari semua kematian di penjara Rusia disebabkan oleh penyakit ini saja. Inti yang ingin kami sampaikan sederhana. Kondisi di Ukraina sangat brutal hingga tentara Rusia lebih memilih penjara mengerikan daripada ke garis depan. Kenapa? Bahkan di penjara-penjara kuno ini, seorang tentara Rusia memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik daripada di Ukraina. Kami telah membahas ini sebelumnya dengan membandingkan Perang Dunia Pertama dan mencatat lebih dari 1,37 juta korban Rusia akibat Perang Putin. Angka tersebut terus naik lebih cepat sejak Rusia melancarkan serangan musim semi dan musim panas 2026. Paruh pertama serangan itu telah melumpuhkan militer Rusia. Dalam 3 hari pertama serangan itu, Rusia kehilangan lebih dari 5.000 tentara. Ini awal tren yang terus berlanjut selama musim semi. Baik bulan Maret maupun April, Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentara akibat serangan musim semi yang tersendat. Mei hanya sedikit lebih baik karena Rusia kehilangan sekitar 30.000 tentara, ungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam surat terbuka kepada Putin. Dengan mempertimbangkan angka-angka tersebut, apakah masih mengejutkan jika begitu banyak tentara Rusia yang membelot dan berusaha mencari cara agar bisa masuk penjara? Namun, situasinya jauh lebih parah. Rusia tidak hanya mengalami banyak korban jiwa. Rusia kehilangan sekitar 5 tentara untuk setiap 1 tentara Ukraina yang gugur, dan itu sudah cukup buruk. Jumlah tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran benar-benar membuat para tentara Rusia yang ingin kabur jadi ketakutan. Dalam surat terbukanya, Zelensky mengungkapkan bahwa 63% dari kerugian Rusia di medan perang adalah tentara yang tewas, sementara 37% sisanya terluka. Rasio tewas dan luka ini sangat tidak wajar, bahkan berbanding terbalik dengan standar militer modern. Ini juga memberi pesan kepada tentara Rusia. Kemungkinan tewas di Ukraina hampir 2 kali lipat dibanding pulang dengan luka yang mengakhiri tugas militermu. Kamu masih ingat 3 cara keluar dari militer Rusia yang pernah kita bahas? Salah satunya adalah penyakit yang telah disertifikasi dan beberapa luka cukup parah sehingga bahkan Rusia pun tak akan mengirim korban kembali ke garis depan. Namun karena lebih banyak tentara Rusia tewas daripada terluka di Ukraina, calon pembelot pun ragu cedera bisa membuat mereka pulang. Mereka lebih mungkin terbunuh. Karena Rusia kini memberlakukan kontrak militer tanpa batas waktu, peluang untuk melarikan diri makin kecil. Jadi para tentara memilih opsi ketiga. Setidaknya di penjara Rusia, meskipun sebrutal apapun penjara itu, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Kamu mungkin akan disiksa dan akhirnya terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kedua kemungkinan itu tidak berarti kamu mati. Lebih baik ambil risiko di gulag daripada di zona pembantaian. Itulah kesimpulan ribuan tentara Rusia yang bicara dengan pengacara curang dan puluhan ribu lainnya yang sudah melarikan diri. Jadi, Rusia punya masalah desersi. Disinilah segalanya mulai berubah di garis depan. Desersi menimbulkan keputusasaan bagi Rusia. Prajurit yang dipenjara tak bisa bertempur. Dan itu menjadi masalah ketika perekrutan sedang sangat buruk. Rusia mencoba segala cara yang bisa mereka pikirkan untuk merekrut orang, dimulai dengan membayar prajuritnya lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini terungkap dalam artikel April oleh United 24 Media yang membahas dilema perekrutan Rusia. Pada awal tahun 2026, Rusia merekrut sekitar 800 tentara per hari yang jauh lebih sedikit dibandingkan 1.000 hingga 1.200 tentara yang direkrut pada kuartal pertama tahun 2025. Rusia mengaku merekrut 30.000 tentara per bulan, tapi jumlah ini tak sebanding dengan kerugian bulanan di Ukraina. Bonus tanda tangan telah dinaikkan di seluruh Rusia untuk mencoba meningkatkan jumlah ini dan mengatasi masalah terkait inflasi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Namun tidak ada satupun dari itu yang berhasil.
Relawan tidak lagi mendaftar secara rutin seperti dulu, dan hal itu memperparah masalah desersi yang sedang mengguncang militer Rusia. Jika uang tunai tidak bisa menjadi solusi, maka Rusia harus mencari cara lain untuk merekrut orang ke dalam tentaranya. Metode-metodenya semakin putus asa. Di wilayah Ukraina yang diduduki, Rusia meningkatkan mobilisasi untuk menutupi kerugiannya, menurut laporan Jamestown Foundation. Hal ini paling sering terjadi di Luhansk dan Donetsk, di mana penundaan mobilisasi mahasiswa yang sebelumnya ada, kini dibatalkan. Pendaftaran militer kini diwajibkan di beberapa wilayah, dan kombinasi antara razia serta hukuman digunakan untuk memaksa warga Ukraina usia tempur masuk ke militer Rusia. Itu rencana bagus, Putin, memaksa warga Ukraina yang membencimu bertempur. Strategi ini jelas tak akan menimbulkan kekacauan di barisan Rusia. Ngomong-ngomong soal mahasiswa, Putin sedang mengincar untuk merekrut sebanyak mungkin dari mereka keluar dari universitas-universitas Rusia. ABC News Australia melaporkan rekaman rahasia staf akademik dan pejabat militer yang merekrut mahasiswa mulai bermunculan, dan banyak institusi pendidikan di Rusia kini punya kuota perekrutan rahasia untuk memaksa anak muda masuk militer Rusia. Dalam beberapa kasus, tampaknya universitas bahkan menggunakan jaminan ijazah sebagai umpan agar mahasiswa mau direkrut. Daftar bertempur, ijazahmu akan menunggu saat kamu kembali. Jika kamu kembali, Kremlin disebut punya kuota 2% mahasiswa laki-laki untuk direkrut. Mereka yang mendaftar mendapat pembebasan biaya kuliah dan nilai buruk dihapus dari catatan. Jika strategi berfokus pada mahasiswa gagal, Rusia punya cara putus asa lain, menutup kekurangan akibat desersi. Pada April, Radio Free Europe Radio Liberty melaporkan Rusia menarik pria mabuk dari jalanan dan mendaftarkan mereka ke militer tanpa persetujuan. Minum vodka di Rusia malam hari kini bisa membuatmu terbangun di kantor pendaftaran militer dengan sakit kepala dan tanda tangan di kontrak yang tak kamu ingat. Jika itu tidak berhasil, Kremlin juga mencari lebih jauh lagi untuk mencari daging yang akan dikirim ke medan perang. Dewan Atlantik melaporkan bahwa Rusia berencana merekrut setidaknya 18.500 pejuang asing ke dalam militer negara itu, menurut pejabat intelijen Ukraina. Mereka akan menambah 27.000 warga asing dari lebih 130 negara yang telah bertempur sejak invasi Rusia. Ini keputusasaan yang disamarkan sebagai strategi perekrutan. Putin melemahkan generasi muda Rusia dengan merekrut pejuang asing dan pemabuk. Namun, ini tidak menghentikan desersi, bahkan memperburuk masalah bagi Rusia. Mahasiswa yang direkrut hanya untuk memenuhi kuota universitas tidak akan bertahan lama di Ukraina. Begitu pula pemabuk yang tak sadar direkrut, serta tentara asing yang dibohongi Rusia untuk masuk Ukraina. Moral akan terus menurun. Ribuan tentara Rusia lainnya akan mencari jalan keluar. Kami menduga sistem penjara Rusia akan menghadapi gelombang pembelot yang memanipulasi sistem demi menukar waktu di garis depan dengan masa tahanan bertahun-tahun. Bagi yang kurang beruntung, mereka terus melarikan diri. Jika Rusia mengalami tahun 2026 yang menghancurkan ambisi Putin di Ukraina, makin banyak pembelotan bisa menjadi bencana bagi militer Rusia. Putin kehilangan dukungan rakyat. Mereka tak lagi mau berjuang untuknya. Ini jadi masalah bagi operasi militer khusus. Saat pemimpin Rusia fokus ke Ukraina, ia kehilangan kendali di wilayah lain negaranya. Wilayah timur jauh Rusia menghadapi masalah populasi, sehingga Tiongkok dan Korea Utara memperluas pengaruh di sana. Ketika tentaranya tewas dan membelot ke barat, Rusia kehilangan pengaruh di timur sendiri. Tonton video kami untuk info lebih lanjut dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kemunduran militer Rusia yang jarang dibahas media. Terima kasih telah menonton.